Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai judul di kesempatan video kali ini, saya akan memberikan tips dan trik bagaimana caranya untuk melakukan war tiket konser secara manual. Beberapa dari kalian mungkin pernah mengalami war tiket konser tetapi kalian tidak mendapatkan tiket apa yang kalian inginkan. Saya rasa ya banyak dari kalian yang mungkin rasa kesal karena tidak mendapatkan tiket apa yang kalian inginkan ya. Tetapi kalian jangan khawatir, karena di video kali ini saya akan memberikan tips dan trik bagaimana caranya untuk melakukan war tiket konser secara manual yang menurut saya itu benar ya, menurut saya. Oke, sebelum kita lanjut ke topik pembahasan berikutnya, saya ingin memberitahukan disclaimer bahwa di video kali ini yang saya lakukan itu sesuai dengan pengetahuan saya dan sesuai dengan pengalaman saya. Jika beberapa dari kalian bertentangan dengan video ini atau tidak setuju dengan video ini, kalian bisa lakukan dengan cara kalian sendiri. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Ada beberapa hal-hal yang perlu kalian perhatikan dalam melakukan war tiket. Oke, di sini saya mempunyai beberapa poin penting yang perlu kalian perhatikan dalam melakukan war tiket. Oh ya, saya pengen ngasih tahu dulu nih kepada kalian. Saat melakukan war tiket, kita tidak hanya war tiket saja. Kenapa? Karena kita melakukan war jaringan juga. Pasti kalian bingung kan? Kok bisa war jaringan juga? Ya, kok bisa? Kok bisa? Oke, nanti akan kita bahas ya. Di sini kita memiliki beberapa poin penting ya. Langsung saja kita buka tanpa bertele-tele. Di sini kita mempunyai beberapa poin penting yang perlu kalian perhatikan. Di sini kita mempunyai 5 poin penting yang perlu kalian perhatikan. Di poin pertama yaitu device. Poin kedua provider. Poin ketiga website promotor. Poin keempat lokasi. Poin kelima alat, tes jaringan, dan software yang kita butuhkan. Di poin pertama kita akan membahas device. Device, PC, atau laptop. Saya sangat menyarankan kepada kalian dalam melakukan war tiket, sebisa mungkin kalian menggunakan PC. PC itu personal computer atau komputer ya, dan laptop. Saya sangat tidak menyarankan kalian menggunakan HP. Ya, saya sangat tidak menyarankan kalian menggunakan HP. Kenapa? Nanti akan kita bahas ya. Mungkin kalau misalkan kalian pernah ngelakuin war tiket terus dapat pakai HP, ya mungkin itu hoki tahunan kalian kepake ya. Kan tadi udah saya bahas di disclaimer. Ini adalah cara sesuai dengan pengetahuan saya dan sesuai dengan pengalaman saya. Oke, dari PC atau laptop. Yang perlu kita perhatikan dari PC atau laptop, yang pertama adalah SSD. Di sini laptop atau PC kalian harus menggunakan SSD. Apa itu SSD? Kalian bisa mencarinya di Wikipedia. Kalian bisa mencari di search engine yang ada di Mbah Google. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat saja ya, kegunaan SSD untuk melakukan booting Windows dan menjalankan software agar lebih cepat. Oke, di sini saya akan memberitahukan kepada kalian bagaimana caranya melihat bahwa PC atau laptop kalian menggunakan SSD atau HDD. Bagi kalian pengguna Windows 10, kalian bisa tarik kursor kalian ke bar yang ada di bawah sini, lalu kalian klik kanan. Lalu kalian pilih Task Manager, lalu kalian pilih atau klik Performance. Nah, di sini akan terlihat CPU, memori, disk, Ethernet, Wi-Fi, dan GPU. Tetapi kita akan melihatnya di disk atau penyimpanan. Jika laptop atau komputer kalian menggunakan SSD, maka akan muncul tulisan SSD di bagian disk atau penyimpanan yang ada di sini. Dan jika laptop atau komputer kalian menggunakan HDD, maka akan muncul tulisan HDD seperti ini di kolom disk. Jika laptop kalian menggunakan hard disk, ya kalian penuh-penuh berdoa aja ya, karena hard disk itu lemot banget dalam melakukan booting Windows. Apa itu booting? Itu kalau kalian nyalain nyalain laptop kalian, kan muter-muter tuh ya, gambar welcome Windows ya, muter-muter. Nah itu lama banget daripada SSD. Ya nanti kalian bisa cari sendiri ya perbedaan SSD dan hard disk. Yang kedua adalah RAM. RAM adalah Random Access Memory. Ya,
Waduh, kok kecil. Sorry. Random access memory. Oke, kita hapus lagi aja. Oke, berapa sih kapasitas yang kita butuhkan untuk melakukan war ticket? Kapasitas RAM yang kita butuhkan untuk melakukan war ticket minimal itu adalah 8 GB. Ini dengan kata minimal ya. Minimalnya itu 8 GB. Oke, bagaimana jika RAM laptopnya hanya memiliki kapasitas 4 GB saja? Gimana nih? Cuma 4 GB, terus pakainya pakai HDD pula, ya kan? Pakainya pakai HDD pula. Gimana nih? Ya udah, banyak-banyak berdoa aja, dan itu tergantung dengan hoki kalian ya. Di sini saya sangat menyarankan minimal itu 8 GB. Kalau bisa sih 16 sampai 64 atau lebih gede lagi lah, terserah kalian. Intinya saya sangat menyarankan minimalnya itu 8 GB. Minimal. Ya. Ini lebih bagus. Sorry. Lebih bagus. 16 sampai 64 GB itu lebih bagus. Untuk pembahasan berikutnya adalah dual monitor. Apa itu dual monitor? Dual monitor itu kita menggunakan dua layar dalam satu device. Misalkan, kita mempunyai satu komputer atau satu CPU. Tetapi kita menggunakan dua layar. Kalian tahulah menggunakan dua layar. Kayak dari laptop ke TV itu loh. Atau dari laptop ke proyektor. Kalian pasti tahulah, ya kan? Kalian yang kalian lakukan di sekolah ataupun di kampus kalian atau di tempat kerja kalian, pasti kalian tidak asing dengan yang namanya proyektor. Kita menggunakan dual monitor. Tetapi kita tidak menggunakan proyektor ya. Kita hanya menggunakan dua monitor. Dua layar. Kalian bisa menggunakan dari layar laptop terus ditambahkan dengan layar TV, kalian bisa. Ya. Kalian bisa menggunakan laptop plus TV untuk dual layar, atau PC plus TV juga, atau monitor eksternal. Atau monitor eksternal ya. Dua layar lah, kalau nggak tahu dual monitor itu dua layar ya. Kalian pasti tahu ya, dua layar. Oke, untuk lebih jelasnya kita bahas di poin kelima. Jangan di skip ya video ini ya. Untuk poin kedua adalah provider. Beberapa dari kalian, termasuk saya juga, ada yang pengguna WiFi dan juga ada yang tidak menggunakan WiFi ya. Bagi kalian untuk yang tidak menggunakan WiFi, kalian bisa menggunakan kartu perdana. Dan bagi kalian pengguna WiFi, kalian bisa menggunakan WiFi kalian sendiri. Untuk pembahasan poin kedua, yang pertama adalah kartu perdana. Jika saya tanya kepada kalian nih, jaringan internet tercepat jatuh kepada apa? Kamu nanya jaringan internet tercepat itu apa? Oke, jika saya tanya kepada kalian, jaringan internet tercepat, pasti beberapa dari kalian menjawab Telkomsel. Memang benar, Telkomsel adalah jaringan tercepat di Indonesia. Dikarenakan memiliki base transceiver station terbanyak di Indonesia. Tetapi, saya tidak menggunakan Telkomsel untuk melakukan war ticket ya. Kenapa loh? Kenapa aku nggak pakai Telkomsel? Untuk kemarin saya melakukan war ticket NCT, saya menggunakan kartu Indosat. Hayo, kenapa saya lebih memilih Indosat daripada Telkomsel? Oke, seperti di pembicaraan opening tadi, kita tidak hanya war ticket, tetapi kita melakukan war jaringan juga. Kayak apa nih contohnya? Oke, kalian pernah nggak sih dari kalian mengalami nge-lag ya? Nge-lag di tempat konser atau di tempat keramaian. Kalian pasti pernah lah mengalami kejadian seperti ini. Internet lemot ya kan, padahal udah pakai Telkomsel atau Axis atau XL atau Tri, Indosat dan lain-lain ya. Jadi di sini tuh kalian main tarik-tarikan internet loh sama mereka. Kalian main tarik-tarikan jaringan nih sama dia nih. Sama yang ada di sini. Semua HP yang ada di kantong para penonton ini nih. Kalian tuh tarik-tarikan, kalian tuh rebutan jaringan nih sama HP-HP mereka pada. Itu yang ngebikin internet kalian lemot ya.
karena saling tarik-menarik. Mungkin beberapa dari kalian berpikir seperti ini. Kan kita nggak kumpul rame-rame. Kan kita ngelakuin war di rumah nih, di rumah masing-masing. Terus juga internet kita lancar-lancar aja gitu loh. Nggak nge-lag sama sekali. Nah, di sini saya akan mengibaratkan seperti sistemnya air pump. Tahu kan kalian sistem air pump? Air pump itu tahu kan? Pasti kalian tahu lah, pump. Yang warna biru itu loh. Nih, yang warna biru kayak gini loh. Nih, nah yang biru ini nih. Kalian tahu lah ya, pump. Ini nih, PDAM. Sistem pump. Kita akan mengibaratkannya seperti air yang mengalir pada keran ini. Keran 1, keran 2, keran 3, keran 4, dan keran 5. Oke. Sekarang saya akan berikan contohnya. Jika kalian membuka keran air pertama, volume air yang keluar akan sangat besar. Volume airnya. Ya, jika keran kedua dibuka, maka volume air yang keluar pada keran pertama akan menurun karena dibagi dua oleh si keran kedua. Dan keran ketiga pun sama. Jika keran ketiga dibuka, maka penurunan volume air yang ada di keran pertama dan keran kedua ini berkurang dan dibagi kepada keran ketiga. Dan seterusnya, pasti kalian paham lah ya untuk pembukaan air ini. Oke, jaringan itu seperti ini. Kalau kalian malam-malam kalian buka sendiri, ya. Kalau malam kalian buka sendiri, ya ini kalian nih yang pakai sendiri nih kartu kalian. Ini kartu Tri, ya. Ini kartu Tri. Ini kebetulan kalian nih yang bangun tengah malam sendirian, gitu loh. Penggunanya cuma dikit. Kita asumsikan bahwa pengguna pada malam hari hanya 20% daripada siang hari. Siang hari mungkin ada 100%. Itu menggunakan jaringannya. Sama seperti ini. Ketika pada jam sholat, pada waktu azan, ini nih keran jamaah yang banyak pasti membuka keran secara berbarengan, yang membuat volume air dibagi rata dan menjadi pelan. Saya asumsikan kepada kalian bahwa kalian mengerti ya sampai di sini ya. Saya menggunakan Indosat karena penggunanya sedikit ya. Seperti yang tadi saya bilang, ketika yang lain pada beralih ke Telkomsel, maka saya akan memilih Indosat. Saya tidak menyarankan untuk menggunakan Tri ya, karena kalian tahu sendiri ya, kartu Tri itu kartu Tri ya. Meskipun sudah bekerja sama dengan Indosat, tetapi saya lebih milih Indosat ya untuk war tiket. Terserah ya untuk kalian, sesuaiin sama ini aja, sesuaiin sama domisili dan keyakinan kalian, gitu aja ya, biar nggak pusing. Oke, kita lanjut ke WiFi. Untuk WiFi kalian bisa menggunakan WiFi apa saja. Kalian bisa menggunakan IndiHome, First Media, MyRepublic, Oxygen, dan lain-lain ya. Saya tidak tahu karena saya bukan penyedia WiFi dan saya juga tidak menggunakan WiFi, maka saya tidak tahu WiFi apa, provider apa, atau operator apa yang bagus untuk WiFi ya. Ya, saya asumsikan kalian memiliki atau memasang WiFi yang terbaik untuk kalian sendiri. Oke, berikutnya kita lanjut ke poin ketiga. Di poin ketiga kita harus memperhatikan, yaitu poin penting di poin ketiga adalah website promotor atau penyedia tiket atau tempat penjualan tiket. Oke, di poin ketiga kali ini kita harus memerhatikan website penjualan tiket. Contohnya seperti Blibli, Blibli.com, Tokopedia.com, Tiket.com, Traveloka.com, dan lain-lain. Di sini saya ingin memberitahukan kepada kalian bahwa website yang bagus untuk melakukan war tiket jatuh kepada website Blibli.com. Sesuai pengalaman saya melakukan war tiket di Blibli.com itu sangat enak banget karena tidak mengalami down atau error pada websitenya sama sekali. Saya sangat menyarankan kalian war tiket di Blibli.com ya. Gimana nih kalau si promotor nyediainnya di Tokopedia.com atau Tiket.com dan Traveloka.com? Seperti yang kita ketahui, pada tanggal 14 dan 15 November, penjualan tiket konser Blackpink telah dibuka di Tiket.com. Saya sangat menyayangkan penjualan tiketnya di website Tiket.com ya. Kenapa? Bukan maksud saya untuk merendahkan atau memandang jelek ya. Tetapi memang faktanya seperti
itulah kejadiannya. Ya, seperti ini nih. Nih, kemarin saya nggak nguar ya, saya cuma mau ngecek aja sih. Saya juga udah tahu nih website pasti bakalan ngedown. Ya, saya makanya kemarin nggak ngikut war tuh. Pas Blackpink saya nggak ikut war tiket. Dikarenakan saya akan tahu apa yang akan terjadi pada website tersebut, yaitu down seperti ini. Ya, nah ini saya cuma ngecek doang nih. Ya, pada jam berapa ya kemarin ya? Saya lupa. Jam 12. Jam 12 itu mulai war kan ya. Nah, saya tuh ngeceknya itu jam 12 kurang lebih jam 11.50 atau jam 12 kurang 10 menit. Itu saya buka website tiket.com. Ya, dan terjadinya seperti ini. Seperti yang tertera pada video ini ya. Ya, saya sangat disayangkan sekali untuk tiket konser yang besar seperti ini, sebesar Blackpink ya, mengalami error atau down pada website. Makanya saya sangat enak banget nih kalau buat war di blibli.com, enak banget dah. Untuk Tokopedia dan Traveloka saya belum war tiket di Traveloka atau di Tokopedia. Mungkin Tokopedia lebih baik dari tiket.com, mungkin ya, saya nggak tahu. Untuk pembahasan poin keempat dan poin kelima, ini akan saya bahas di video selanjutnya ya, karena ini udah lebih dari 10 menit nih. Mungkin kalian akan bosan. Kita akan bahas di video selanjutnya ya. Ini adalah 2 poin penting yang perlu kita perhatikan. Oke? Sampai jumpa di konten selanjutnya.